Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam episode 789 ya. Dari wanita usia 62 tahun tidak menikah di Cipinang, Jakarta Timur. Pak, mau tanya, ada sesuatu hal yang membuat saya tiap minggu tidak ke gereja, tapi saya selalu mendengarkan khotbah Bapak. Yang saya tanyakan, apakah dengan belajar mengekspresikan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dalam keadaan sesulit apapun hidup ini, tapi tidak ke gereja setiap minggunya, itu percuma Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Eras dengan khotbah-khotbahnya yang semakin mendewasakan iman kami. Sehat-sehat terus ya Pak, kami masih sangat membutuhkan pencerahan dari Bapak. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Bu, ibu sudah 62 tahun, 2 tahun lebih muda dari saya. Ibu tidak menikah. Ibu lebih konsentrasi, fokus untuk Tuhan. Welcome to my world. Selamat datang di dunia saya yang memang tidak perlu menantikan apa-apa di bumi, ya. Ibu kalau tidak bisa ke gereja karena memang keadaan fisik, ekonomi, ya seperti tidak salah. Tapi kalau ibu memiliki kesempatan ke gereja, sebaiknya ibu ke gereja. Ke gereja mana, di mana ibu diberkati. Jangan ke gereja di mana ibu tidak mendengar firman yang benar. Kalau tidak mendengar firman yang benar, ya lebih baik di rumah mendengarkan khotbah atau firman yang benar. Ya. Nah, ada satu yang ibu harus perhatikan, bahwa ke gereja itu bukan hanya berliturgi bersama, tapi memiliki saudara sepersekutuan. Ya, ini memang masalahnya adalah tidak mudah menemukan saudara sepersekutuan. Jadi ke gereja bukan hanya berliturgi bersama, bertemu dengan saudara sepersekutuan. Jadi saran saya tetaplah usahakan bisa ke gereja, memuji menyembah Tuhan bersama-sama, ya. Kalau ibu merasa diberkati, rumah ibu saya kira bisa menjangkau Kelapa Gading ya. Bisa menjangkau Kelapa Gading ya. Nah, ibu bisa menjangkau Kelapa Gading itu, kan di Cipinang, ibu bisa menjangkau Kelapa Gading. Mall Arta Gading lantai 5 di sini. Dan kalau ibu ada kesulitan, jika ibu memang tidak memiliki gereja, mendaftar ke gereja kami. Dengan usia 62 tahun, ibu perlu pelayanan diakonia misalnya, kami bisa menolong ibu. Oke, Tuhan memberkati ibu. Ibu pasti dipimpin Roh Kudus untuk mengambil keputusan, ya. Ikut doa pagi jam 5, jangan lupa terus menerus doa puasa bersama kami. Roh Kudus pimpin ibu. Tuhan berkati. Dari wanita usia 32 tahun, single, Jakarta. Semoga sehat selalu Pak Era. Saya saat ini belum menjadi pengikut Yesus. Saya masih Muslim. Tapi jujur dari kecil saya merasa damai, suka sekali mendengar lagu rohani Kristen. Suatu ketika saya saat umur 25 tahun, saya mengantar teman beribadah ke gereja, dan di situ saya merasa sangat damai dan tenang sekali. Namun saya masih bingung dan tetap beribadah dan berdoa sesuai agama saya saat ini. Dan sampai akhirnya saya ada masalah yang datang bertubi-tubi. Saya berdoa terus sesuai dengan yang diajarkan sejak kecil, namun saya tetap gelisah dan tidak tenang. Justru saya malah semakin takut. Entah kenapa saya beberapa kali malah merasa dikuatkan oleh firman-firman Tuhan yang muncul di media sosial, hingga saya mulai ikut ibadah online karena tidak berani datang offline. Dan tidak tahu harus kemana, dan kemudian saya ikut teman dan ibadah yang dipimpin Pak Eras. Bahkan ikut ibadah Pak Eras 2 sesi sekaligus. Saya lebih merasa bahwa tempat saya di sini. Saya harus bagaimana ya Pak? Apakah ini panggilan Tuhan? Mohon arahannya Pak, terima kasih. Karena ini di Jakarta nak, kita harus arahkan ya. Oke. Kami akan membantu Anda, mendampingi Anda, mengarahkan Anda.
Tidak cukup dengan kalimat di abam. Anda perlu didampingi panjang. From my bottom of my heart, I want to say that I love you. We love you. Oke, cukup. Nanti Anda akan kami perhatikan. Ibu rumah tangga usia 55 tahun menikah 1 anak. Salam Pak Eras, Bapak Gembala yang saya hormati. Saya banyak diubahkan melalui pengajaran firman Tuhan yang Bapak sampaikan. Ibarat antibiotik, ini dosis tinggi. Pertanyaan saya sebagai berikut. Saya punya ibu umur 75 tahun. Sejak usia 28, saat itu sudah punya anak 3. Ibu saya koma 1 bulan karena kesalahan seorang dokter. Ketika itu juga suaminya menikah lagi. Ketika sadar, dokter bilang sarafnya terganggu, sehingga sampai sekarang memori ya selalu masa lalu ketika masih sehat. Semasa sehat ibu saya tidak kenal Tuhan Yesus. Apakah jika dia meninggal bisa masuk surga? Saat ini kami sering kasih lagu-lagu rohani dan khotbah-khotbah di YouTube. Tapi dia sering membantah, seperti melawan. Mungkinkah ibu saya terikat dengan kuasa gelap? Karena sering ngomel, kata-kata kasar dan makian. Mohon pencerahannya. Ini di Bali ya. Ibu Anda bisa karena saraf. Tapi juga mungkin karena kuasa gelap. Kalau karena kuasa gelap, kecil kemungkinan. Tetapi yang saya curiga pada waktu ibu Anda tidak sadar, bapak atau suami bapak ya, menikah. Ada nggak hubungannya ini? Ya, Anda harus memperhatikan ayah Anda lebih serius. Ibu Anda ini lebih serius. Masih hidup ya, harus lebih serius. Kalau Anda mengasihi Tuhan, hidup suci, Tuhan tidak akan membuat ibu Anda masuk neraka. Ya, Tuhan akan memberi jalan keluar supaya Anda dan ibu Anda di langit baru, bumi baru. Karena Anda anggota GSKI Bali, jika perlu pelepasan nanti akan saya atur orang yang bisa mengadakan doa pelepasannya. Nak, kasih tahu Pak Tambah atau banyak hamba-hamba Tuhan dari sana, Pak Bilim, Pak Hasan, Pak Ketut. Oke. Jadi nasihat saya hanya Anda harus perhatikan ibu lebih serius. Dengan kasih yang tulus, Tuhan akan menolong Anda. Mempersiapkan ibu masuk langit baru, bumi baru. Kiranya Bapak di surga menolong ibu dari wanita ini. Bapak tolong dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dari pria usia 24 tahun bekerja belum menikah. Om Eras, saya mau bertanya, sebenarnya apa isi dari kitab Henokh itu? Kenapa tidak dimasukkan di dalam Alkitab sekarang ini? Apakah memang isi dari kitab itu tidak diperlukan? Atau itu hanya rekayasa? Atau kitab itu dianggap sesat ya Om? Karena saya pernah nonton di YouTube Om, ada satu orang yang membahas tentang apa isi kitab Henokh itu. Mereka bilang isi kitab Henokh itu adalah penglihatan-penglihatan, dan Henokh juga menceritakan tentang the falling angels dan bagaimana the falling angels, kejatuhan malaikat, hidup di bumi. Bagaimana menurut Om Eras tentang ini? Oke, tentu sebagai seorang pelajar teologi, kami juga belajar mengenai kitab Henokh. Adanya kitab Henokh dan beberapa ayat yang pernah tentu saya temui. Tetapi karena ini tidak dikanonkan, kami anggap sampah. Jadi kami tidak perlu mempelajari. Ya, ada mitos-mitos yang ditampilkan seperti the falling angels misalnya. Dan itu hal-hal yang kami tidak perlu percayai. Apapun yang ada di kitab selain kitab yang dikanonkan, ya, bagi kami yang dari kelompok kami ini, ya, kami tidak menerima, tidak percaya. Jadi kalau kamu ini umur 24 tahun ya Nak, kalau kamu
percaya kitab yang sudah dikanonkan, kitab cukup itu saja dan tidak perlu melihat. Seperti kalau orang tanya saya, Pak, ayat di dalam Alkitab, dalam kitab suci agama lain yang begini gimana menurut Bapak? Saya nggak bisa menanggapi karena saya tidak memiliki hak untuk intervensi ayat itu. Juga ayat-ayat dalam kitab Henokh atau kitab yang lain. Injil Thomas misalnya. Tidak perlu karena tidak dikanonkan. Jadi kalau ditanya apa isinya ya saya tidak perlu tahu. Walaupun tentu seingat saya pernah punya kitabnya atau belum ya. Saya kira tidak perlu. Cukup itu saja. Oke, cukup, tidak perlu ya. Oh ya Om, pas saya nonton video YouTube yang membahas tentang Henokh ini, ya saya kagum Om karena orang yang membahas ini banyak mengutip ayat Alkitab, walaupun orang yang membahas ini belum tentu Kristen. Ada rasa bangga Om karena tidak secara langsung orang yang membahas itu menceritakan ke orang banyak bahwa Allah Israel Elohim Yahweh adalah satu-satunya sesembahan yang benar. Oke. Mengakui Elohim Yahweh satu-satunya sesembahan yang benar bagus ya. Tetapi tidak cukup di situ. Harus mengenal Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dan mengenakan hidup Yesus di dalam hidup kita. Bahkan kalaupun orang mengetahui teologi setinggi apapun, mempercayai kanonisasi Alkitab, kalau tidak mengenakan kehidupan Yesus juga percuma. Sebab keselamatan pada intinya menghasilkan atau memproduksi atau membuat seseorang itu dikembalikan ke rancangan Allah semula. Dan rancangan Allah semula itu potretnya, modelnya, prototipenya Yesus. Jadi harus serupa dengan Yesus. Itu sama dengan sempurna seperti Bapa. Dan memberkati. Dari wanita usia 64 tahun. Pertanyaan saya kepada yang terhormat Bapak Pendeta Erastus hubungan panggilan nama Yahweh yang dianggap sebagai nama Bapaknya Yesus dan yang di surga. Apakah anak perlu memanggil nama diri ayahnya? Bukankah cukup dengan panggilan ayah, Dedi saja, orang tuanya langsung tahu siapa yang dimaksud? Tapi kalau anak tetangga pasti perlu ya. Bagaimana tentang Roma 8 dan 15 yang cukup ya Aba, ya Bapa, serta tidak adanya perintah dari Tuhan Yesus untuk memanggil nama diri Bapa. Tuhan Yesus tidak mungkin memanggil nama Yahweh karena pada zaman itu nama ini dianggap keramat atau sakral. Nama Yahweh dipanggil dengan Hashem atau Adonai saja. Hakados artinya yang kudus. Hashem artinya yang punya nama itu. Adonai artinya Tuhan. Pasti Yesus tidak memanggil bapaknya itu Yahweh. Anak memanggil bapak cukup bapak saja. Amin, saya setuju. Maka dalam doa kita sering memanggil ya Bapa kami di surga. Tetapi kita menyebut nama Yahweh juga tidak salah. Karena Alkitab juga mengatakan serukan namanya. Nama siapa? Ya tentu nama Yahweh. Pakai boleh, nggak pakai boleh. Ya. Yang penting mengenal siapa dia dan siapa Yesus Kristus, anak tunggalnya Tuhan kita, dan mengerti apa maksud keselamatan diberikan. Top. Jadi jangan bertototan dengan nama itu. Cukup. Amin. Dari pria usia 52 tahun menikah 2 anak. Terima kasih buat jawaban sebelumnya. Mau tanya lagi mengenai dewa-dewa or dewi baik Yunani, Cina, di Hindu dan lain-lain. Apakah semuanya itu setan atau iblis yang menyamar? Sebab saya dengar dari penginjil TD dan TT mereka semua setan. Contoh, setahu saya Kuan Im itu baik sekali moralnya dan hidup jauh sebelum Yesus lahir. Dan Kuan Im banyak menolong orang dan terangkat ke surga. Makanya diangkat ke surga dan diabadikan dalam bentuk patung dengan tangan banyak yang melambangkan suka menolong sesama. Cuma karena patung itu dipuja-puja dan disembah, jadi setan masuk ke patung tersebut tanpa disadari oleh pemujanya. Mohon penjelasan yang komprehensif ya Pak. Kalau boleh Pak ada seminar
mengenai demonologi, ya ilmu tentang setan. Demon itu setan, logi itu ilmu. Yang kupasannya tajam seperti surga, kenosis, dan lain-lain. Buat teman-teman yang stroke ringan dan berat atau cedera olahraga dan lain-lain, Jakarta, bisa saya rapikan, saya tidak pasang tarif. Tujuan saya membantu. Ya, testimoni bisa dilihat di YouTube. Oh, ini apa? Ya. Nanti catat nomor telepon ini. Nanti kalau ada yang punya masalah ini kita arahkan ke sini ya. Oke, bagaimana menilai dewa-dewi itu? Kalau Anda mendengar khotbah saya, tidak pernah saya sebut nama dewi atau dewa yang sekarang lagi disembah. Kecuali zaman kuno seperti Asyera, Asitoret, Baal. Karena kita akan melukai orang. Orang berhak menyembah Kuan Im atau dewa apakah Brahma, Wisnu, Siwa, dan lain-lain. Dan kita tidak berhak berintervensi terhadap apa yang diyakini oleh orang sebagai yang layak disembah. Kalau Kuan Im layak disembah, Brahma, Wisnu, Siwa layak disembah, jangan memberikan label negatif. Bahaya, melukai orang. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi kalau saya bertemu muka dengan muka kan saya jawab. Tidak secara publik. Nah, inilah kehidupan bermasyarakat yang beradab dengan menerima kemajemukan. Makanya Anda lihat saya jarang sekali atau bahkan nggak pernah ya dialog apologet menyerang agama lain. Mungkin dulu waktu muda masih begitu. Sekarang kita sudah tua, harus bijak. Ya, harus ada kearifan. Jangan interpretasi orang. Jangan intervensi tafsiran orang. Misalnya saya dengan pendeta Anu, Bapak Anu, tidak sepaham dalam doktrin. Tapi tidak perlu kita menyebut nama dan menyerang. Bahkan namanya pun tidak saya sebut nama saja. Bisa Bapak atau pendeta paling tidak ya. Tapi Bapak biasanya kalau itu lebih tua. Kita harus bermartabat. Terima kasih untuk WhatsApp-nya ya. Tuhan berkati. Dari wanita usia 34 tahun belum menikah. Salam Pak Eras yang kami kasih. Pak, saya mau bertanya. Bagaimana cara kita membedakan bahwa rencana yang dalam pikiran kita adalah rencana kita sendiri dengan rencana yang merupakan rencana Tuhan. Waktu Tuhan janjikan keturunan pada Abraham, itu adalah rencana Tuhan memberikan keturunan. Tapi sayangnya Sarah malah tidak melakukan rencana Tuhan dengan menyodorkan Hagar pada Abraham. Tapi menurut pandangan saya di situ maksud Sarah baik. Hanya saja rencana baiknya tersebut bukanlah rencana Tuhan. Dalam kurung mungkin pandangan saya salah ya juga. Abraham dan Sarah yang sudah bisa mendengar langsung suara Allah aja masih bisa keliru dalam mengikuti rencana Allah. Kita nggak pernah membaca Sarah mendengar suara Tuhan. Tapi Abraham iya. Namun demikian Abraham belum tentu sempurna. Dia mengambil Hagar karena desakan istri. Dan ini kegagalan Abraham. Lalu bagaimana cara kita Pak, misalnya kita merencanakan sesuatu atau keputusan. Kita bisa melihat bahwa itu adalah keputusan yang daripada Tuhan. Bukan cuma pikiran kita sendiri. Tambahan, Pak saya mau bertanya apakah ada layanan khotbah Rehoboth online dengan bahasa Inggris atau video YouTube dengan translate bahasa Inggris ya Pak? Ada ya nak? Ada, harusnya ada. Saya coba cari di YouTube, nggak ada nemu. Tolong hubungi beliau ini dan beritahu linknya. Kalau nggak ada apa boleh dibuat English subtitle ya Pak. Sebenarnya sudah kami lakukan, sekarang baru lagu-lagunya. Nanti khotbahnya. Namun kami belum ketemu orang yang firm bisa menerjemahkan pikiran dari pembicara. Takutnya malah meleset. Saya ingin pasangan saya mendengarkan khotbah-khotbah Bapak. Oke. Oh ini di Padang ya.
Buku kenosis kami juga sedang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, nanti dikirimkan ke Bapak ini. Juga buku-buku bahasa Inggris yang diterjemahkan, kirim ke Bapak ini. Oke? Jadi nggak jawab deh. Oh. Jadi kita kalau mau mendengar suara Tuhan, rajin berdoa, membangun konstruksi berpikir yang benar dengan mendengarkan firman yang benar. Ya, yang ketiga hidup suci. Itu otomatis kita punya kepekaan. Dan ini tidak bisa dibahasakan. You harus mengalami sendiri. Tapi apa yang saya kemukakan ini pasti. Ya, ada satu yang kurang. Jangan punya kesenangan yang Allah tidak ikut menikmatinya. Kalau Anda punya kesenangan yang Tuhan tidak ikut menikmatinya, Anda tidak menjadi peka. Berdoa, membangun konstruksi berpikir yang benar sesuai firman, ya, hidup suci, dan tidak terikat dengan kesenangan dunia. Top. Amin. Dari wanita usia 44 tahun, Pak Eras, yang saya kasih, saya pengikut setiap Bapak dari zaman seminar Mati Demi Kehidupan. Oh, dulu ada seminar judul Mati Demi Kehidupan. Kehidupan rohani saya dibangun secara luar biasa. Tuhan lepaskan saya dari kepahitan puluhan tahun kepada mertua saya melalui seminar itu. Dan itulah titik balik Tuhan pakai saya luar biasa. Dan pemahaman saya tentang langit baru dan langit baru, bumi baru pun terus dibangun sampai sekarang. Saya setia dengerin semua khotbah Bapak di YouTube dan program Abam juga. Saya melayani sekolah minggu sejak 10 tahun lalu dan 8 tahun ini Tuhan pakai saya melayani remaja di gereja lokal saya. Ini di Jakarta nih, wanita usia 44 tahun. Hanya tiba saatnya goncangan itu datang, Pak Eras. Sekarang saya seperti orang gila dan mau mati rasanya. Sejak anak saya yang pertama, 20 tahun wanita punya kekasih. Sejak awal saya dikenakan dan ngobrol dengan laki-laki itu, pikiran saya rasanya seperti tidak pernah berhenti memikirkan pacar anak saya tersebut. Saya gelisah gundah gulana sampai tidak bisa saat teduh dan lain-lain. Seperti kena pelet. Seperti karena siang malam kepikiran terus tidak bisa lepas. Ada apa dengan saya, Pak Eras? Saya sampai malu rasanya menghadapi realita ini. Apa saya menghadapi puber kedua atau apa? Masa saya jatuh cinta sama kekasih anak saya? Saya tidak bisa begini, Pak. Saya tahu salah dengan salah jalan. Saya bisa binasa pada akhirnya. Sepanjang sebulan ini sudah berdoa terus ke Tuhan, minta Tuhan tolong. Karena saya seperti tidak berdaya. Pikiran saya kalut dari hari ke hari seperti orang gila memikirkan laki-laki itu. Saya merasa bersalah kepada suami saya. Tolong saya, Pak Eras. Saya ngeri memikirkan hidup saya sekarang ini. Tragis sekali. Tidak ada siapapun yang bisa jadi tempat saya curhat. Sebab malu, aib rasanya. Tidak pernah terbayangkan sedikit pun akan mengalami keadaan ini. Please tolong, Pak. Saya mau gila rasanya. Saya harus bagaimana? Ini tidak bisa saya jawab dengan satu kalimat. Ya, saya harus dihubungi, ya nak. Ya, ini harus dihubungi, tetapi harus minta persetujuan apakah dia mau dilayani atau tidak, karena ini sangat confidential. Mungkin hanya kepada saya dia tidak malu. Ya, kasihan. Kemungkinan ibu ini tidak dibahagiakan oleh suami, bisa. Kemungkinan juga ibu ini pernah mimpi punya suami punya laki dengan tipe seperti kekasih, seperti pacar anaknya, ya. Profilnya seperti yang dia mimpikan waktu muda. Atau ada kuasa gelap. Ini dia, ya. Ini kasihan, ya. Tapi kejujurannya akan menyelamatkan dia. Kiranya Tuhan menolong, ya. Saya tidak melepaskan wanita ini. Saya akan menolong dia, ya, dengan cara yang tidak saya sebutkan lewat Abam. Tapi kami pasti peduli. Justru Abam diadakan untuk menyelamatkan orang. Oke. Dari ibu rumah tangga usia 40 tahun menikah. Dari Sabu NTT. Salam Bapak rohaniku, saya mohon maaf. Penjelasan Bapak buat saya firman Tuhan dari Mazmur 140 ayat 14.
Saya mohon maaf penjelasan Bapak buat saya. Firman Mazmur 140 pasal 40 ayat 11. Saya berterima kasih buat semua khotbah Bapak yang selama ini saya ikuti, sangat mengubah ya. Sangat mengubah hidup saya, dan mulai dari cara saya berpikir, berbicara dengan orang lain. Saya jadi selalu berwaspada dengan kata-kata saya, karena saya selalu ingat apa yang dikatakan oleh Bapak rohaniku, bahwa kalau kita berbicara seperti lagi ada di hadapan Tuhan. Itulah perkataan Bapak Eras yang selalu saya ingat. Saya berterima kasih juga buat semua lagu-lagu Pak Eras yang membuat saya untuk terus berusaha hidup berkenan kepada Bapak di surga. Lagu-lagu Bapak memang sangat dan sangat memberkati saya. Doa saya selalu menyertai Pak Eras, kesehatan dan umur panjang yang dari Elohim Yahweh melimpahi Bapak. Terima kasih Bapak rohaniku. Oke. Mazmur 140 ayat 11 ya. Saya tidak membaca pertanyaan ini sebelumnya, jadi saya tidak mempersiapkan. Dan minta maaf kalau saya harus misalnya harus melihat bahasa aslinya ya. Oke, saya kira gampang ini dijawab. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Ini mudah ya. Umurmu 40 tahun ini mudah, nak. Mudah menjawab pertanyaan ini. Artinya kalau orang pemfitnah pasti akan dimusnahkan Tuhan. Dan orang yang melakukan kekerasan pasti akan mendapat malapetaka. Sebab yang ditabur orang itu dituainya. Jadi jangan kita membuat fitnah, dan bagus sekali kesaksianmu, kau jaga perkataanmu. Ya, mantap ya, bagus. Lalu orang yang melakukan kekerasan pasti akan menuai akibat perbuatan itu, ya. Oke, cukup itu sayang, Tuhan memberkati. Oke. Dari wanita, anak usia 8 tahun, pelajar Malaysia. Keren ya Malaysia nih. Om Eras yang baik, saya mau ucapkan terima kasih Om sudah kirim salam untuk saya waktu mami saya kirim pertanyaan ke Abang. Mengharukan ya. Sebenarnya saya mau ketik sendiri di chat Abang, tapi mami saya takut nanti saya campur bahasa Upin Ipin. Nanti Om Eras kurang paham maksudnya. Hehehe. Jadi mami suruh tulis dulu dalam kertas, baru mami yang ketik dan edit apa yang perlu diedit. Mami saya suka dengar khotbah Om Eras. Kadang-kadang sambil makan pun dengar khotbah Om Eras. Sampai kadang-kadang saya panggil, mami pun macam tak dengar kalau lagi fokus dengar khotbah. Papa saya juga dengar khotbah Om Eras, tapi waktu ibadah live aja. Saya sudah bilang ke papa, saya jangan nonton yang tidak perlu. Papa, dengar khotbah Om Eras. Tapi papa macam tak mau dengar. Om Eras, dulu saya suka main game karena terikut-ikut teman-teman. Sampai tahap yang saya marah-marah kalau mami tak lagi. Sampai tahap yang saya marah-marah kalau mami tak bagi HP. Sampai mami marah sangat besar kepada saya. Mami bilang, kamu tahu kamu bisa rusak gara-gara main game. Om Eras bilang anak-anak yang terikat main game bisa masuk neraka loh. Jadi mulai waktu itu mami bolehkan pegang HP dengan syarat hanya nonton Superbook Bible Story. Atau hal-hal yang bermanfaat. Saya juga pernah nonton film animasi karena dengar cerita dari teman. Saya penasaran dan cari di YouTube, ternyata kisahnya seram. Ada setannya dan hantu. Waktu malam saya tidak bisa tidur, Om. Ya, saya terbayang ya, setan, hantu. Saya sudah berdoa waktu itu tetapi tetap takut. Saya minta HP sama mami untuk dengar Superbook supaya bisa tidur. Om Eras, bolehkah tolong doakan saya supaya tidak takut sama setan? Aduh lucu banget ini. Aduh lucu banget. Supaya saya tidak takut hantu lagi. Dan supaya jadi anak baik.
Saya juga pengen dengar suara Tuhan macam Om Eras. Boleh tak? Boleh tak Om Eras kasih tahu bagaimana caranya bisa dengar suara Tuhan? Aduh, mami saya juga bilang nanti kalau saya besar, mami ada kerinduan masukkan saya di sekolah Om Eras, Ekumene High School. Kalau Tuhan buka jalan. Tentu nak, tentu. Kamu sekolah di sini. Ya, kamu catat nak. Alamat ini. Om Eras saya juga tahu nyanyi beberapa lagu Om Eras, tapi belum hafal semua. Ada yang sering mami putar waktu di mobil yang katanya, yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Oh, lagu itu. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Diketik di sini. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Semoga satu hari nanti bisa bertemu Om Eras. Semoga Om Eras sehat selalu. Aduh, air mata saya mau keluar nih. Aduh sayang, siapa namamu? Nggak ada di sini. Oh ada, Belvania. Namanya Belvania di Malai. Kamu cari alamatnya di mana nak? Oke. Nanti Om Eras tahu alamatmu kalau saya ke Malaysia. Saya akan telepon kamu ya. Kalau perlu saya telepon dari Indonesia. Kamu suka mainan apa nanti Om Eras beliin? Ya? Nanti Om Eras beliin mainan ya. Tapi nggak boleh mainan yang salah. Ya. Mungkin itu ya nak. Apa itu Rehoboth Kit itu apa? Bisa dikirim ke Belvania namanya. Aduh, Belvania. Ini kalau anak seperti ini sampai masuk neraka kan kita ratapi ya. Tapi anak ini tidak akan masuk neraka. Dia masuk surga. Aduh. Dari terakhir ya, dari pria usia 80 tahun Tegal, Jawa Tengah. Anak Tuhan, orang Kristen apa boleh dikremasi? Alasannya mohon dijelaskan. Tidak adalah alasan larangan. Tidak ada. Jadi apa alasannya? Memang ada larangan. Dulu saya ikut-ikut orang tidak dikremasi. Dulu waktu masih muda sekali. Selanjutnya saya tahu boleh. Saya dosen etika Kristen dan membahas ini. Kalau Bapak percaya saya ya sebagai pengajar kremasi tidak masalah ya. Tapi kalau itu menjadi batu sandungan bagi keluarga besarmu ya dipikirkan ulang ya. Tapi sebenarnya pada dasarnya nggak masalah. Oke, saya kira cukup. Tuhan memberkati, sampai jumpa di episode yang akan datang.